Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Yusri dengan NPM 2203 10 10 10 110. Di sini saya akan membuat video pengganti ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara atau HAPTUN dengan dosen pengampu Ibu Khadijah Rizky Lestari, yang dimana beliau memberikan sebanyak 4 soal. Yang pertama, uraikan syarat dan alasan mengajukan gugatan ke PT UN sertakan dasar hukumnya. Di sini, menurut ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratu menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Adapun juga penyelesaian sengketa melalui PT UN dapat dilakukan ketika 1. Tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif. 2. Jika peraturan dasar dikeluarkannya KTUN hanya menentukan upaya administratif seperti pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan ke PT UN. 3. Jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun juga alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara yang berdasarkan pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan, yang dimana 1. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari sisi materi formal maupun dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang kedua, KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik atau AAUPB yang baik dari segi materi, tempat, dan waktu. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, tuntutan apa saja yang dapat diajukan dalam gugatan di PT UN. Baik, di sini jawabannya terbatas hanya kepada tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Untuk ganti rugi itu ada pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1991, yaitu dengan minimal sejumlah 250.000 dan maksimal 5 juta rupiah, khusus untuk kompensasi akibat terlaksananya putusan PT UN di bidang kepegawaian. Nilainya ditentukan dengan minimal 100.000 rupiah dan paling banyak itu adalah 2 juta rupiah. Baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu bagaimana skema pemeriksaan gugatan di PT UN. Uraikan secara ringkas mekanisme tersebut. Baik, di sini ada dua pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Untuk pendahuluan itu ada 3 tahap. Yang pertama, pemeriksaan administrasi di kepanitraan. 2. Dismisal prosedur oleh ketua PT UN. 3. Pemeriksaan persiapan. Untuk pemeriksaan persidangan itu ada 7, yaitu pertama, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan terakhir itu putusan. Baik, kita lanjut kepada nomor 4. Jelaskan macam-macam putusan PT UN dan bagaimanakah upaya yang dilakukan penggugat atau pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan serta berikan dasar hukumnya. Di sini, menurut ketentuan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun, putusan pengadilan dapat berupa, yang pertama ada gugatan ditolak, yang dimana biasanya itu karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sementara untuk pihak tergugat mampu mempertahankan jawabannya dan membuktikan dalil dari jawaban tersebut. Untuk gugatan dikabulkan itu seperti kebalikannya, yang dimana penggugat mampu membuktikan gugatannya, sementara pihak tergugat tidak mampu mempertahankan jawaban serta tidak mampu membuktikan dalil jawabannya, sehingga gugatan itu dikabulkan. C. Gugatan tidak dapat diterima, yang dimana ini karena cacat formil. Yang dimana cacat formil itu diantaranya 1. Gugatan diajukan melewati masa tenggang waktu. 2. Gugatan prematur. 3. Penggugat bukan subjek hukum yang berkepentingan. 4. Bukan sebagai kewenangan PT UN. 5. Gugatan salah objek atau error in objecto. 6. Gugatan nebis in idem. Adapun juga namanya gugatan gugur, yang dimana di sini penggugat apabila 2 kali tidak
2 kali berturut-turut tidak hadir di persidangan tanpa alasan walaupun sudah dipanggil secara patuh. Tetapi di sini ada juga namanya putusan selah. Ini mana putusan selah ini dilakukan sebelum putusan akhir yang menyangkut adanya pihak yang berkepentingan masuk dalam sebuah sengketa, yang dimana pihak ketiga ini masuk untuk membela haknya. Yang dimana ada pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, yang dimana 1. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa. 2. Panitera pengadilan akan mencatat putusan tersebut dalam waktu 14 hari kerja. 3. Jika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 60 hari kerja, putusan tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya. Yang keempat, jika tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Yang kelima, pengadilan akan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. 6. Jika tergugat tetap tidak melaksanakan putusan, tergugat akan dikenakan sanksi administratif atau uang paksa. Ketujuh, jika tergugat tetap tidak melaksanakan putusan, panitera akan mengumumkan hal tersebut melalui media massa. Dan untuk terakhir, ketua pengadilan akan mengajukan hal tersebut kepada presiden untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Baik, sekian saja jawaban dari pengganti ujian akhir saya tadi dalam mata kuliah hukum acara pelajaran tata usaha negara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.